Saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, sesudah kita merayakan pembaptisan Tuhan hari Minggu yang lalu, dalam Injil Markus nampaklah bagaimana kekuasaan Tuhan itu mulai masuk ke bumi, ke dunia. Dan yang memang harus dikalahkan adalah setan. Itulah yang menjadi musuh dunia dan yang mengikat manusia. Dan katanya ada seorang petualang yang tak kemana-mana dia pergi, tapi masuklah dia ke sebuah gudang. Dan rupanya disitulah gudang benih yang ditumpuk oleh setan. Banyak benih. Dan ada di situ setan-setan. Dan petualang ini bertanya, apa ini benih ini? Nah, baca saja, kata setan itu. Inilah benih dan dari sini kami makan. Oh, ada banyak benih. Ini benih nanti akan tumbuh berkembang pesat kalau ditabur di hati orang. Lihat sipaknya. Ini benih untuk kepada orang yang benci. Ini cemburu. Ini tukang fitnah, yang ini pemalas, yang ini pemabuk, yang ini teroris. Jadi bagaimana tumbuh ini? Disitulah kami makan. Dunia kami kuasai dengan benih-benih kami tabur dari langit. Maaf dulu, kata petualang ini. Jadi di mana yang tidak bisa tumbuh benih-benihmu ini? Inilah sulitnya. Benih ini tidak bisa tumbuh kalau ada hati orang yang suka bersyukur. Sulit, mati dia. Dan kalau ada orang yang memang betul-betul murah hati, sulit tumbuh. Ini apapun yang benih apa ini tak bisa ini kalau murah hati dia. Apalagi bagi orang-orang yang memang hidupnya selalu bersyukur dan penuh gembira. Kalau ini tak bisa kami makan dari situ. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pada hari ini Yesus mulai masuk tadi ke rumah ibadat di kota Kapernaum malam minggu dan mulai mengajar di sana. Apa yang terjadi sesudah itu? Ya banyak orang di situ dan rupanya di sinilah mulai setan menunjukkan kegelisahannya. Mati. Kini sudah datang penguasa. Tak bisa lagi kita menanam benih di hati orang nanti kalau diikuti ini. Sampai keluarlah kada ada orang yang kerasukan setan di sini. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus Nazaret? Sudah mulai ketahuan kan? Engkau datang hendak membinasakan kami, memang. Dan rupanya setan-setan pun tahu. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus tidak ingin setan ini yang mewartakan bahwa dia Yesus yang kudus dari Allah di hatinya. Keluar kau, diam. Dia ingin dari orang-orangnya. Dan ada satu yang memang luar biasa di sini dikatakan, mereka semua takjub. Karena dia mengajar seperti orang yang mempunyai kuasa, otoritas, yang melaksanakannya. Dari wajahnya nampak kekuasaan itu bukan seperti ahli-ahli Taurat. Menunjukkan kuasanya dengan mengajar penuh wibawa dan mempesona. Itulah kesan. Dan kemudian menyingkirkan semua daya kekuatan setan. Dia datang, orang sakit disembuhkan, malahan orang lumpuh bisa berjalan, malahan orang mati bisa hidup. Semua yang dikuasai setan dihancurkan. Di sini mau ditunjukkan bahwa ada suatu kuasa yang lebih besar dari apa yang menguasai dunia, yaitu setan, iblis, rohnya semua, sehingga dia bisa mengeluarkan dan mengusir. Dan akhirnya memang setan tunduk
lari terbiri-biri dari orang itu, pergi berteriak-teriak keluar. Waktu itu pun mau dikatakan, kaulah yang kudus dari Allah, diam kau. Jangan ribut, sip kau, babami, katanya kan. Mulutmu. Nah ini, karena di sinilah mau ditunjukkan, dan memang Yesus tak pernah mau bahwa pengakuan setan menjadi seperti akhirnya dipakai oleh manusia, tidak. Tapi di sini semua orang takjub, tapi hanya takjub. Kan banyak juga begitu ya. Kita sering juga takjubkan, wah enak ibadahnya. Apa yang dikatakan di sana bagus juga ya, luar biasa bagusnya. Tapi hanya sampai situ, sampai heran. Kemudian tidak ada akibatnya untuk dirinya, tak ada. Datang dia ke gereja bisa berdeposi dan bisa berdosario, enak juga, bagus. Tapi hanya sampai kagum, hanya sampai heran, hanya sampai mulai berbicara tentang itu, tetapi akibat dari kata-kata atau ibadat atau apapun itu, perenungan, tidak nampak dalam hidupnya. Disinilah permasalahan kita. Seperti orang-orang Yahudi sangat takjub, tapi mereka juga yang tidak percaya, mereka juga yang mengkhianati, dan mereka juga yang menyalibkan. Semua takjub, wah hebat dia. Hebat, lihatlah sampai dibicarakan roh jahat punya perintah, mereka taat kepadanya. Tapi apa akibatnya untuk hati dan jiwa dan semangat kita masih belum nampak. Ada 2 orang anak karena dibeli pizza oleh mamanya, anak sekolah minggu yang baik-baiknya orang itu. Jadi ketika ada yang terakhir, potongan terakhir, mulai mau berebut, kau Martin, kau yang bangun, kau Andreas, kau kecil. Bagaimana? Sekiranya Yesus ada di sini, sekiranya ada Yesus ada di sini, dia akan merelakan kepada yang lain. Ya, ingat itu. Mereka 2 diam. Kemudian abangnya si Martin mengatakan, Andreas, jadilah kau seperti Yesus. Maksudnya bersama kau pizza itu. Begitulah kita sebenarnya kan. Takjub, kagum, tapi ketika mulai untuk prakteknya, sejauh kalau itu menguntungkan, alakon pizzanya. Tapi kalau sudah mulai merugikan, kaulah yang membuat. Di manakah kita? Amin.